hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 18 ayat yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di atas langit, di bawah bumi, dan di dalam air adalah kepunyaan Allah, sebab Dialah yang menciptakannya. Kalaupun dalam nas ini dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Kata jiwa adalah kehidupan atau nyawa. Artinya kehidupan ayah maupun kehidupan anak atau kehidupan kita manusia adalah kepunyaan Allah. Di mana ketika Allah membentuk manusia, Dia menghembuskan napas hidup ke dalam hidup manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini harus kita baca secara keseluruhan dalam pasal 18, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 32, agar kita bisa memahami firman Tuhan ini. Di mana nas ini adalah bentuk sindiran orang-orang Israel kepada Allah yang menganggap bahwa Allah itu tidak adil tentang dosa, sebab ada dosa warisan. Di mana ketika sang ayah berbuat dosa, maka si anak akan menanggung dosa ayahnya. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 20 ayat 5b sampai ayat 6. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, saudara-saudara, meskipun Allah menyatakan adanya dosa warisan, bukan berarti Allah tidak menerima pertobatan atau pengampunan si anak ketika ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Dalam hal ini Allah sangatlah adil. Itulah sebabnya dalam pasal
yang ke-18 ini, yaitu dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, sebab itu saudara-saudara, kita sebagai ayah dan orang tua diingatkan untuk tidak melakukan dosa agar anakmu dan keturunanmu tidak menanggung dosamu. Demikian juga sering terdengar bahwa ketika si anak belum naik sidi atau malua, maka dosa si anak akan ditanggung oleh orang tuanya. Hal ini pun tidaklah benar. Si anak akan tetap menanggung dosanya sendiri ketika ia tidak mau diingatkan oleh orang tuanya. Jadi Allah itu adalah adil. Bahkan Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka bertobatlah dan ajarkanlah kebaikan dan kebenaran kepada anak dan keturunanmu, agar kita hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu saat ini. Kiranya kami boleh menjaga hidup kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Demikian juga kami sebagai orang tua, Engkau mampukan untuk mengarahkan anak-anak kami untuk melakukan kehendak-Mu agar kami semua hidup. Ya Bapa, kami adalah kepunyaan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu dan mampukanlah kami melakukan apa yang baik dan benar sesuai kehendak-Mu, sehingga kami hidup dan tidak binasa karena dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang telah memberikan kehidupan kepada kami melalui pengorbanan dan kematian anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan yang penuh kasih mengampuni segala dosa-dosa kami, dan kiranya Engkau juga yang memberkati hidup kami, dan kami serahkan Tuhan hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.